pada hari itu kesibukan manusia dengan dirinya sendiri-sendiri lebihlah hebat daripada sibuk memperhatikan orang lain. Saking sibuknya orang ketika itu, Pak, buka Al-Quran sekarang, lihat bagaimana Allah menyebutkan orang satu dengan orang lain tidak peduli. Buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 101. Tafadhol, dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ada Al-Qur'annya? Ada ketemu ayatnya? Silakan lihat terjemahannya. Perhatikan suasana. Nanti saya akan ketemu dengan anak kandung saya pada hari kiamat. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan saya lakukan dengan anak kandung saya? Menurut Ibu, apa yang saya lakukan? Saya sapa nggak? Ngobrol nggak? Kira-kira Ibu kalau jumpa dengan anak gadis Ibu nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ngobrol nggak? Cerita nggak? Sementara itu Bapak dan Ibu sangat kenal dengan anak-anak masing-masing, dengan suami masing-masing, dengan istri masing-masing, dengan kerabat, dengan cucu cicit, benar-benar kenal. Walaupun saat itu wajah Bapak dan Ibu, usia Bapak dan Ibu, kita semua sama sebaya-sebaya, tapi udah saling kenal, seakrab-akrabnya kenal. Anehnya, lihat nih ayat, anehnya kata Rasulullah, fala ansaba bainahum yauma idzin, ya, maka tidak ada lagi yang akan mengakui dan yang akan peduli dengan nasab masing-masing. Kamu anak saya kan? Udah nggak peduli. Nampak anak di depan hidungnya, dia kayak nggak kenal, padahal ini saling kenal. Si anak kenal banget dengan bapaknya, bapak kenal abis dengan anaknya, tapi mereka tidak mau saling sapa. Wala yatasaalun, dan bahkan mereka pun tidak mau saling bertanya. Masya Allah, suasana benar-benar seperti apa ya? Sampai-sampai anak sendiri, emak sendiri, suami sendiri, istri sendiri, sampai-sampai pada saat itu tidak ditegur dan tidak mau saling menegur. Diam. Kapankah tegur menegur saling terjadi? Bapak Ibu tahu? Ketika mana timbangan amal sudah dipasang, orang mulai ditimbang, ketahuan mana yang kurang amal masing-masing. Nah, barulah saat itu baru mencari keluarga yang dulu pernah. Padahal tadinya udah ketemu, kemarin-kemarinnya ketemu di padang mahsyar, saling nggak peduli, saling cuek, saling diem. Tapi ketika ketahuan amalnya kurang, bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan satu saja kurang amalannya, Allah perintahkan cari penambah yang satu itu. Maka dia pun mencari dengan susah payah, seluruh padang mahsyar dicari. Lah zaman dulu kan, zaman nanti kan nggak ada HP ya Bu ya. SMS, nak ente di mana? Ma, aku di koordinat titik koordinat anu loh. Udah nggak ada cerita gitu-gituan. Susah payah nak cari di mana emakku berada, karena orang yang paling sayang dengan anak nanti hanyalah emak. Tapi di akhirat, setelah perjalanan mencari yang sulit dan berat, akhirnya ketemu dengan emaknya. Baru mulai nyapa, mak. Si emak melihat kepada anaknya, mau apa ente? Gitu loh Bu, mau apa ente? Ngapain sini? Saking takutnya si emak dituntut oleh si anak. Padahal si anak minta, berbagilah sedikit dari kesolehan mak, dari pahala mak yang ada, supaya amalan saya bisa menutupkan diri saya tidak diazab. Apa kata si emak nanti ketika tahu niat anaknya begitu? Sorry ya, gimana kalau nanti saya yang ditimbang, amal saya juga kurang, dan udah saya bagi sama ente, nanti siapa yang akan bagi ke saya? Udah nggak mau. Saat itu egois abis Pak. Maka kata Rasulullah,
Tiga keadaan pada hari kiamat, orang betul-betul super egois, tidak akan peduli dengan siapapun dan tidak mau kenal dengan siapapun, tidak mau diajak bicara oleh siapapun, dan tidak akan mau menatap melihat siapapun. Tiga keadaan itu adalah: pertama, ketika sedang dihisap; kedua, ketika sedang ditimbang; yang ketiga, ketika sedang di atas titian.